salli ala Muhammad. Makanya setelah kita belajar dari ciri-ciri kemunafikan ini, ciri-ciri orang yang munafik ini, jadikanlah ilmu ini untuk introspeksi diri kita sendiri. Tidak usah mengintrospeksi orang lain, apalagi menjudgment orang lain. Nggak boleh menuduh orang lain. Orang itu sering berbohong, berarti orang itu munafik. Tidak boleh. Orang itu sering ingkar janji, katanya mau nyaur utang tapi kok nggak nyaur, itu orang munafik. Tidak boleh. Orang itu setelah diberi amanah, setelah jadi anggota dewan, kok korupsi, kok berkhianat, berarti orang itu munafik. Tidak boleh kita menuduh orang lain. Jadikanlah ilmu yang kita miliki itu untuk introspeksi diri kita sendiri, untuk menghisap-hisap diri kita sendiri. Hisaplah diri kita sendiri setiap hari. Gimana ayatnya? Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasib. Sallallahu rabbuna ala nurul mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu tanazzaha an qawli wa kalimati bihi astaghfir min kulli da'in dalilul li qalbi 'ain nadali wa iradi bisirri hurufi wa tawwir bisam'i wa qalbi wa mukalati bihi fathan wa hikmatan wa anis bihi ya bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhammi wa zallati. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari. Al-'izzatu lillahi wa lirrasulihi wa lil mu'minin. Surah At-Taubah 90. A'udzu billahi minan nar وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار ليس على الضعفاء
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حسنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Wajah al-mu'adzirun, dan datang kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad al-mu'adziruna, orang-orang yang uzur, tidak bisa ikut peperangan, minal a'rabi, dari bangsa Badui, Arab Badui, liyu'zana, karena mereka ingin menyampaikan izin lahum, atas mereka, wa qa'ada alladziina katabullah, sedangkan juga ada yang qa'ada, ada kelompok yang duduk-duduk tidak juga ikut perang, yaitu alladziina katabullah, orang-orang yang mendustakan Allah wa rasulah, dan rasulnya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, akan menimpakan musibah, hukuman siapa Allah kepada alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kafir mereka, menutup hatinya mereka dari petunjuk Allah, minhum, dari mereka adzabun alim, yaitu berupa azab yang amat pedih. Jadi ada dua kelompok di sini yang sama-sama tidak mengikuti peperangan, yang sama-sama tidak ikut peperangan. Yang pertama adalah kelompok orang yang memang betul-betul ada uzur mereka, uzur karena sakit, uzur karena lemah, uzur karena sudah tua, cacat, dan lain sebagainya. Dan itu dari bangsa Arab, dari bangsa orang Arab Badui, dari yang pelosok itu, pelosok bangsa Badui, tahu ya, bangsa Badui yang nggak kenal handphone, nggak kenal komputer, itu bangsa Badui. Orang ini liyudzana lahum, meminta izin mereka untuk tidak ikut perang. Di sini perang Tabuk namanya. Minta izin untuk tidak ikut perang karena ada uzur. Ada juga sebagian
wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah, yang hanya duduk-duduk ikut bergabung kepada kelompok yang ditinggal, namun mereka tidak ada udzur tapi pura-pura ada udzur. Tandanya mereka ini termasuk kelompok alladzina kadzabullah, orang-orang yang mendustakan Allah wa rasulahu, dan orang-orang yang mendustakan Rasulullah. Jadi bujuk. Siapa yang suka bujuk? Orang-orang munafik. Gak ikut berjuang, gak ikut berperang, malas untuk berperang, memilih untuk berdiam diri di rumah, duduk-duduk di rumah dengan alasan mereka punya uzur, badannya sehat, pura-pura sakit, bujuan, pembohong. Kalau mereka lakukan itu, tandanya mereka telah berani berbohong kepada Allah, berani berbohong kepada Rasulullah. Jadi kalau bohong itu kalau bohong itu sebetulnya membohongi Allah. Katanya Allah Maha mendengar, katanya Allah Maha tahu. Lek pancet berbohong, berani berbohong kepada Allah ya. Diberitahu untuk hafalan misalnya, tadi udah, padahal tidak. Itu sebetulnya bohong pada Allah. Dampaknya, hakikatnya membohongi dirinya sendiri. Sayusibul ladzina kafaru minhum, Allah akan menimpakan kepada orang-orang yang kafir dari mereka yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, yang pura-pura nggak tahu kalau Allah itu Maha mendengar, pura-pura nggak tahu kalau Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, terus aja diterjang ya. Terus aja berbohong. Allah akan menimpakan kepada mereka azabun alim, azab yang amat pedih di dunia juga di akhirat ya. Kalau orang yang suka berdusta itu di dunia juga dikasih azab sama Allah, hidupnya tidak akan pernah bahagia, selalu dikejar-kejar oleh ketakutan atas kebohongannya, takut ketahuan ya. Bohongnya itu takut ketahuan, dikejar-kejar terus. Biasanya orang yang kelakuannya berbohong akan ditumpuk oleh kebohongannya, dan akhirnya akan terbuka kebohongannya. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun dosa. Tidak ada dosa, tidak berdosa 'alal du'afa, atas orang-orang yang du'afa, yang lemah temenan, yang lemah sungguhan, karena sudah sepuh, udah umur 70, udah umur 80, udah sepuh, cacat, kakinya pincang misalnya. Wala 'alal marda, dan juga tidak berdosa atas orang yang sakit temenan ya. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun,
dan juga tidak berdosa atas orang-orang yang tidak mendapatkan mereka rahmah terhadap barang yunfikun untuk diinfakkan. Harajun yaitu dosa, tidak ada berdosa, tidak berdosa mereka. Yang pertama kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Yang kedua orang-orang yang sakit. Dan yang ketiga orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak bisa menginfakkan karena memang nggak punya apa-apa. Makanya kalau berjuang itu ada dua hal. Yang pertama dengan hartanya, yang kedua dengan dirinya. Jadi ada dua hal. Jadi orang yang lemah ini, orang yang sakit ini juga tidak mempunyai harta untuk diinfakkan dalam perjuangan. Idza nasahu lillahi wa rasulih, ketika nasahu, nasihat mereka, ikhlas mereka lillahi, terhadap takdirnya Allah, wa rasulih, dan juga terhadap Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, awakmu nggak boleh melok perang karena awakmu lemah, karena awakmu sakit. Boten ya Rasul, saya pingin ikut perang, saya pingin mati syahid. Kalau awakmu sakit, mati syahid opo nih? Mati salib kalau sakit, melok perang itu ya. Mati bunuh diri, nggak boleh. Ya. Idza nasahu, ketika mereka ikhlas terhadap takdirnya Allah, terhadap keputusannya Rasulullah. Nggak boleh melok ya. Awakmu lorong sampai suara nintek. Nggak boleh melok berjuang. Ya. Nggak boleh melok awakmu lemah dulu, ingatanmu hilang dulu, nggak bisa ngomong dulu. Nggak boleh melok perang. Ya. Kaki nyubiri nggak boleh, malah dulu stop nanti nggak bisa belok-beloknya. Ya, iya dulu. Terus nggak ada, mereka juga nggak punya harta untuk diinfakkan. Itulah perjuangannya para sahabat dahulu. Bukan cuma harta bendanya yang mereka korbankan demi perjuangannya Rasul, namun juga jiwa raganya. Makanya kita dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Mereka sudah menginfakkan hartanya, kemudian juga ikut berperang. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Lek sugi-sugi, lek onge-sugi, sulit untuk ikut kerja bakti gitu ya. Cuma nitip ya. Belikan rokok, belikan air, belikan makan. Itu kalau wong sugi ya. Sulit berbaur ke bawah. Cuma nitip dengan hartanya. Sampai ketimbang sugih meditnya, mending sugih loman ya. Ma alal muhsinina min sabili, dan juga tidak ada alasan untuk kita mendosakan orang-orang yang berbuat kebaikan min sabili, dari jalannya. Jadi nggak ada alasan untuk kita menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Orangnya lemah mau ikut perang, nggak boleh oleh Rasul. Ya. Orangnya loro-loroan mau ikut perang, nggak boleh oleh Rasul. Terus juga orang yang nggak punya harta
apanya yang mau diinfakkan. Ya, nggak boleh ikut perang. Kalau mereka ikhlas karena Allah, takdirnya Allah, dan mereka ikhlas dengan keputusannya Rasulullah, mereka tidak berdosa. Allahu Ghafurur Rahim. Ingat bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina, dan juga tidak ada dosa 'alal ladzina, atas orang-orang yang idza ma, ketika ma barang, ataukah datang mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, untuk apa? Ditahmilahum, untuk minta disiapkan kendaraan untuk mengangkut mereka. Jadi kalau zaman dulu itu perangnya itu jauhnya 900 kilo, 1000 kilo. Jadi kalau nggak ada kendaraan, mereka juga nggak bisa ikut perang. Ya. Walaupun ada kendaraan, kendaraannya gantian. Satu onta untuk 3 orang, gantian. Ya. Kalau satu onta terus dimuati 3 orang, terus lemu-lemu, wah, ontanya mati. Ya. Ketika ada orang datang kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapkan kendaraan dong, saya nggak punya uang nih untuk diinfakkan, saya cuma punya tenaga, saya punya fisik untuk bisa berperang, tolong disiapkan kendaraan dong, onta. Terus apa kata baginda Rasulullah? Qulta, berkata Rasulullah kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih. Piye, aku juga tidak ada nih kendaraan untuk mengangkut kalian untuk berperang. Ini juga tidak berdosa, karena memang sudah betul-betul berjuang mereka. Harta nggak punya untuk diinfakkan, tinggal cuma badannya yang sehat, yang kekar. Namun ternyata kendaraan untuk mengangkut mereka tidak ada. Mereka kalau tidak ikut perang juga tidak berdosa. Tawalau, pulang mereka, kembali mereka ke rumahnya. Wa a'yunuhum, dan mata mereka tafidu, bercucuran. Apanya? Minad dam'i, dari air mata. Kenapa? Hazanan, karena mereka sedih, karena nggak bisa ikut perang. Ya. Allah, karena tidak yajidu, mendapatkan mereka ma yunfikun, apa-apa yang bisa diinfakkan. Nggak punya onta, yang nggak bisa mau berinfak onta. Ya. Gak punya uang, nggak bisa mau berinfak uang. Ya. Gak berdosa mereka kalau tidak ikut perang. Namun mereka menangis. Tatkala mereka kembali ke rumahnya, mereka nangis, bercucuran air mata karena sedih, tidak bisa ikut perang, tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah. Sedih mereka, ya. Makanya jangan jadi orang yang kiri, ya. Jangan jadi orang yang miskin, jangan menjadi orang yang lemah dalam ekonomi. Bangkit. Umat Islam itu harus disadarkan betapa pentingnya ekonomi, ya. Betapa pentingnya uang dipergunakan untuk perjuangan, ya. Untuk menafkahi keluarga, anak istri. Penting.
Jangan sampai keluarga hanya diberi makan cinta, Mas, ya. Dibelanja nih, ya. Dibelanjakan emas istrinya itu loh. Dibelikan kendaraan, ya. Sengaja nabung untuk beli rumah, nabung untuk beli pakaian. Kewajiban laki-laki, kewajiban pemimpin, kewajiban laki-laki terhadap istrinya itu bukan cuma mencintainya, namun juga menafkahinya, nafkah lahir batinnya, sandang, papan, pangan, ya, disiapkan semua. Nabung mulai sekarang, belikan emas, ya. Tiap bulan belikan 10 gram, ya. Piro 10 gram? 10 juta. Belum mampu gram. 5 gram cuma 5 juta, ya. Nanti setelah banyak berkilo-kilo emasnya, keluarkan zakatnya, ya. Keluarkan zakatnya. Nanti dijual untuk beli rumah, ya. Semoga kalian disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya. Sesungguhnya hanyalah as-sabilu jalan, 'alal ladzina, kepada orang-orang yang jalan apa ini? Jalan untuk mendapatkan siksa, jalan untuk mendapatkan dosa. Salah satu jalan bagi mereka orang-orang yang yasta'dzinunaka, yang meminta izin mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, wa hum aghniya, padahal mereka mampu, padahal mereka sugih. Aghniya, sugih, banyak hartanya, namun mereka tidak berinfak di jalannya Allah, tidak ikut berjuang mengorbankan hartanya di jalannya Rasulullah bersama Rasulullah. Padahal mereka aghniya, padahal mereka kaya nggak berinfak, termasuk ciri-cirinya orang munafik alias pelit. Orang munafik itu pelit, senang tatkala tidak ikut berperang, itu ciri-cirinya orang munafik. Senang tatkala tidak ikut berjuang. Yang kedua, pelit. Yang ketiga, mencegah orang lain juga ikut berjuang. Itulah ciri-cirinya orang munafik. Makanya kalian harus kaya, tapi jangan menjadi penjilat, ya. Kalian harus kaya raya, ya. Kita berterima kasih kepada orang kaya yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di dalam perjuangan, ya. Namun kita tidak boleh menghormati orang kaya karena kekayaannya. Man tawadha li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulatha dinihi. Man tawadha li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Barang siapa menghormati, tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena faktor kekayaannya, faqad dhahaba, maka sungguh dhahaba, hilang darinya, thulutha dinihi, 2/3 dari imannya, 2/3 dari agamanya, bukan cuma 1/4, 2/3 hilang. Makanya kita nggak boleh kalau ada orang sugih tawadu,
merendahkan dirinya. Supaya apa? Supaya disumbang, supaya dibantu. Ojo. Kalau itu yang kalian lakukan, faqad dzahab thulutsa dini, maka akan hilang 2/3 dari imannya. Na'udzubillah. Ya. Makanya kalian harus jadi orang yang kaya, biar tidak jadi jomosnya orang-orang kaya. Ya. Orang kaya yang sesungguhnya itu orang yang banyak hartanya, namun juga loman dalam perjuangan, berinfak dalam perjuangan. Makanya yang kaya sesungguhnya gimana? Laisal ghina an kasratal aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan orang kaya itu bukan orang yang hanya banyak hartanya, bukan. Namun yang dikatakan orang yang kaya raya itu orang yang kaya hatinya, loman hidupnya, didik-didik bantu orang yang lemah, ya. Didik-didik bantu duafa, didik-didik bantu fakir miskin, didik-didik santunan anak yatim, duafa, didik-didik santunan janda tua maksudnya, yang duafa, ya. Kalau yang masih muda, radio, tirapi, ya. Apalagi janda teles, ya. Janda suge, ya tirapi, sama anaknya dulu, sama si yatim dulu, biar punya ayah, ya. Makanya suatu hari ada orang datang bertanya, Gus, ada anak yatim nih, tapi sugih. Terus gimana kita menyantuninya? Rapiin embo, ya. Karena anak yatim itu kekurangan kasih sayang dari seorang ayah. Jadilah ayah sambungnya, ya. Jadi berdosa kalau orang meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berjuang, tidak ikut berinfak sedekah, padahal mereka kaya, padahal mereka mampu. Berdosa mereka. Rodu, mereka senang juga, ya. Mereka ridho, mereka senang. Bi ayyakunu ma'al khawalid, disebabkan karena ada mereka ma'al khawalid, bersama orang-orang yang tinggal tidak ikut berperang. Apa yang akan mereka dapatkan dari Allah? Wa taba'allahu ala qulubihim, dan mengunci, menutup siapa Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fahum la ya'lamun, maka mereka tidak mengetahuinya. Jadi kalau sudah ditutup oleh Allah hatinya, alias mereka kafir. Kalau sudah ditutup, gak dapat petunjuk dari Allah, mereka kafir. Allah biarkan mereka menutup hatinya, tertutup hatinya, dibiarkan mereka, padahal mereka tidak menyadarinya karena kebiasaan atas jiwa-jiwa munafiknya. Suka berbohong, suwi-suwi, kebohongannya itu menutup hatinya. Suka ikar janji, suwi-suwi, lama-lama menutup hatinya. Suka berkhianat tatkala diberi amanah, lama-kelamaan menutup hatinya sendiri. Allah biarkan itu. Allah biarkan hati mereka tertutup atas perbuatannya, atas kemunafikannya. Orang munafik besok di yaumil kiamat jadi keraknya api neraka Jahannam. Naudzubillah, ya. Makanya setelah kita belajar dari ciri-ciri kemunafikan ini, ciri-ciri orang yang munafik ini, jadikanlah ilmu ini untuk introspeksi diri kita sendiri. Tidak usah
mengintrospeksi orang lain, apalagi menjudgment orang lain. Nggak boleh menuduh orang lain. Orang itu sering berbohong, berarti orang itu munafik. Tidak boleh. Orang itu sering ingkar janji, katanya mau nyaur utang tapi kok nggak nyaur, itu orang munafik. Tidak boleh. Orang itu setelah diberi amanah, setelah jadi anggota dewan, kok korupsi, kok berkhianat, berarti orang itu munafik. Tidak boleh kita menuduh orang lain. Jadikanlah ilmu yang kita miliki itu untuk introspeksi diri kita sendiri, untuk menghisap-hisap diri kita sendiri. Hisaplah diri kita sendiri setiap hari. Gimana ayatnya? Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma alaika hasiba. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.